Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, meskipun kondisi kita saat ini sedang menghadapi wabah virus COVID-19, mudah-mudahan meskipun pembelajaran kita jarak jauh atau via daring, kita tetap semangat dalam belajar ya. Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Nurul Azhar. Hari ini kita belajar mata pelajaran sistem komputer. Di sistem komputer ini, di bab pertama yang akan kita pelajari adalah sistem bilangan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Nama saya adalah Nur Hanifah. Tempat tanggal lahir Pacitan 11 Juli 1990. Alamat di Perumahan Gria Bekasi Permai 2, Blok A9 nomor 9, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Ibu mengajar mata pelajaran sistem komputer, pemrograman dasar, kewirausahaan, simulasi digital, dan AIJ atau Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelum kita ke pokok pembahasan kita, ke materi, kita perlu tahu konsep atau peta konsep sistem komputer di semester pertama ini. Yang pertama, di bab pertama kita akan mempelajari tentang sistem bilangan. Di bab yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang relasi logik dan fungsi gerbang logika. Di bab ketiga ada operasi aritmatika. Di bab keempat itu ada arithmetic logic unit atau biasa disebut dengan ALU. Yang ke bab kelima yaitu rangkaian multiplexer, decoder, flip-flop, dan counter. Jadi di peta konsep ini adalah mata pelajaran yang akan kita pelajari di bab atau di semester 1. Kita masuk ke pembahasan pengertian sistem komputer. Nah, namun sebelum kita ke pengertian sistem komputer, di sini ada sistem bilangan. Ya, di bab tadi kita mempelajari tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik dengan menggunakan basis atau redik tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Jadi, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem komputer. Definisi dari sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dan sistem tersebut. Nah, dari definisi tersebut, sistem komputer itu memiliki tujuan. Nah, tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Nah, supaya tujuan pokok itu tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen pendukung dari sistem komputer adalah ada 3. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Di mana ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Elemen-elemen sistem komputer. Tadi sudah disebutkan, elemen dari sistem komputer itu ada 3, yaitu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Hardware itu adalah perangkat keras. Maksudnya seperti apa? Perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik bisa terlihat dan bisa dijamah, atau bisa diraba dan dipegang. Contohnya adalah monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua adalah software, yaitu perangkat lunak.
Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, di sini software itu ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah sistem operasi, yang kedua adalah bahasa pemrograman, dan yang ketiga adalah aplikasi. Nah, sistem operasi adalah software yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contohnya tadi ada DOS, Linux, Windows. Windows itu ada Windows XP, ada Windows 7, ada juga Windows 2000, ada tadi di situ ada Linux dan lain-lain. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh user atau oleh pengguna yang dapat dimengerti oleh mesin atau dimengerti oleh komputer. Nah, di bahasa pemrograman ini contohnya ada Visual Basic, C++, Pascal, dan lain-lain. Nanti untuk bahasa pemrograman ini akan kita pelajari pada pelajaran pemrograman dasar. Ya. Yang ketiga, ada aplikasi. Nah, software aplikasi merupakan pelengkap dari pada komputer yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas dari pengguna. Jadi, software aplikasi itu adalah untuk menjalankan perintah dari pengguna dalam menyelesaikan sebuah tugas. Contohnya adalah Microsoft Office. Ada antivirus atau juga ada Winamp, Mozilla, atau web, browser, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah komponen terakhir dari serangkaian komponen sistem komputer. Brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat dijalankan tanpa adanya manusia atau pengguna. Jadi, setelah ada tadi hardware, ada software. Nah, komputer tersebut itu tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya orang yang menjalankan, yaitu brainware tadi. Contoh dari brainware itu ada programmer, ada sistem analis, dan administrator. Ada juga dan yang lainnya. Dari ketiga komponen tadi atau ketiga elemen tadi tidak akan berjalan tanpa adanya satu kesatuan yang saling berhubungan yang bisa dijalankan dengan baik. Kita masuk ke pembahasan kemampuan komputer. Kemampuan komputer di sini ada 2, yaitu kecepatan. Nah, kecepatan adalah kemampuan komputer yang paling menakjubkan. Kenapa? Karena komputer dapat melakukan operasi dasar atau menghitung baik itu penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kecepatan tersebut dalam satuan milisecond, nanosecond, dan picosecond. Jadi nama satuan dari kecepatan komputer tersebut adalah milisecond, nanosecond, dan picosecond. Dan satuan yang paling cepat di antara kecepatan yang tadi adalah picosecond. Itu adalah satuan yang paling cepat. Sedangkan yang kedua atau kemampuan komputer yang kedua adalah kapasitas memori, yaitu kemampuan menyimpan data di dalam komputer. Satuan memori komputer dinyatakan dalam byte atau dengan satuan yang disebut dengan byte. Satuan memori byte. Nah, di sini di tabel disebutkan 1 byte itu kapasitasnya ada 8 bit atau 1 karakter. Yang kedua adalah 1 kilobyte itu 1024
byte. 1 megabyte atau 1 MB itu kapasitasnya adalah 1024 KB atau 1.048.576 byte dan selanjutnya 1 gigabyte 1 terabyte. Nah, jadi satuan memori terkecil adalah byte. Selanjutnya ke atasnya itu ada kilobyte, ada megabyte, 1 gigabyte dan terabyte ya. Jadi bisa dimengerti ya, kemampuan komputer itu ada dua, yaitu kecepatan dan kapasitas memori. Selanjutnya kita masuk ke siklus pengolahan data. Nah, siklus pengolahan data itu ada input, ada processing, ada output. Input adalah pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Dapat berupa peralatan atau mesin yang lain yang di luar sistem. Artinya, input itu adalah masukan. Ya, masukan di dalamnya itu bisa berupa data-data yang dimasukkan atau diinput ke dalam komputer. Contohnya, itu bisa berupa pengetikan huruf, pemindahan atau scanning gambar, atau scanning barcode, kartu magnetik, hasil foto, suara, rekaman, dan lain-lain. Sedangkan processing adalah pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data, masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Artinya, processing adalah pengolahan data itu sendiri. Jadi tadi input itu adalah masukan dan processing adalah proses pengolahan ya, proses pengolahan data yang dilakukan oleh sistem komputer. Yang terakhir adalah output. Output adalah perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses. Artinya adalah output itu keluaran atau hasil yang disajikan oleh komputer. Output itu bisa berupa contohnya layar di monitor atau hasil cetak, hasil print-printan gitu ya. Atau bisa berupa media penyimpanan hard disk, flash disk, dan lain-lain. Dari gambar siklus pengolahan data tadi, itu kan tadi ada 3, yaitu ada blok input, ada processing, ada output. Nah, fungsi dari masing-masing blok tadi, yang pertama adalah blok input ya. Bagian blok input merupakan pintu masuk atau masukan. Nah, yang blok proses tadi sudah disebutkan adalah proses aktivitas atau pengolahan data. Dan yang ketiga tadi adalah blok output, yaitu perantara yang menjembatani antara proses dan pengguna. Artinya adalah hasil dari proses yang tadi diinputkan gitu ya. Kalau input tadi masukkan, proses itu adalah processing atau proses pengolahannya, dan output adalah keluaran atau hasilnya. Paham ya di sini? Materi pertemuan kita yang pertama kali ini cukup sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri atau komen di video ini. Jangan lupa dicatat, dipelajari dan dipahami ya. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.